Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya, Jessi Citra Nirmala dengan NIM 241604018. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tayamum. Yang pertama, pengertian tayamum. Secara bahasa, tayamum berarti menyengaja, sedangkan secara istilah, tayamum adalah sengaja menggunakan debu yang suci untuk menyapu wajah dan juga kedua tangan dalam konteks beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa tayamum adalah sengaja bersuci dengan menggunakan debu atau tanah untuk mengusap wajah dan juga kedua tangan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib, dikarenakan tidak dapat menggunakan air disebabkan oleh beberapa halangan atau uzur. Dasar hukum tayamum ada dua, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Dalam Al-Quran terdapat dalam surah An-Nisa ayat 43 dan juga surah Al-Maidah ayat 6. Sedangkan dalam hadis terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir. Yang kedua yaitu hal-hal yang membolehkan dilakukannya tayamum. Ada 4 hal yang membolehkan kita melakukan tayamum. 1. Dikarenakan tidak adanya air atau air tidak cukup untuk bersuci. 2. Jika sedang sakit. Jikalau kita menggunakan air, maka akan menyebabkan penyakit kita semakin parah. 3. Jika air sangat dingin atau keras sehingga bisa membahayakan tubuh. Dan yang keempat yaitu jika kita dalam perjalanan. Yang ketiga yaitu rukun dan syarat tayamum. Adapun rukun dari tayamum terdiri dari 4, yaitu niat untuk melaksanakan salat, mengusap wajah, mengusap kedua tangan sampai siku, dan juga tertib. Sedangkan syarat-syarat untuk melakukan tayamum ada 3, yaitu adanya halangan, seperti tidak dapat menggunakan air atau air sulit untuk didapatkan. Sudah masuk waktu sholat tetapi belum dapat menemukan air, dan yang terakhir adalah debu yang digunakan haruslah debu yang suci atau tidak terkena najis. Yang keempat, sunnah dan hal-hal yang membatalkan tayamum. Beberapa hal yang disunahkan dalam tayamum yaitu 1. Apa yang disunahkan dalam wudhu juga disunahkan dalam tayamum, seperti mengawalinya dengan membaca basmalah. 2. Merenggangkan jari jemari saat menepuknya ke tanah. 3. Tidak menepuk tanah lebih dari 2 kali. 4. Tidak mengulang usapan. 5. Menipiskan debu. Dan 6. Yaitu tetap menempelkan telapak tangan kepada anggota tayamum sampai benar-benar terusap. Adapun hal-hal yang membatalkan tayamum yaitu 1. Segala sesuatu yang membatalkan wudhu. 2. Orang yang bertayamum dikarenakan berhadas besar tidak akan kembali berhadas besar kecuali ditimpa mandi wajib. 3. Hilangnya uzur yang menyebabkan tayamum. 4. Mampu menggunakan air. Dan yang kelima yaitu murtad. Yang kelima, tata cara tayamum. Adapun tata cara tayamum yaitu yang pertama, mengawalinya dengan membaca basmalah, lalu dilanjutkan dengan membaca niat tayamum semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Meletakkan kedua telapak tangan pada debu atau tanah. 3. Meniup debu atau tanah yang menempel pada telapak tangan. 4. Mengusapkan kedua telapak tangan pada wajah. 5. Kemudian langsung mengusapkannya kepada kedua telapak tangan sampai siku. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.